Cek. Dalam perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel, muncullah ayat ini. Dan ayat ini tidak disampaikan kepada orang-orang Israel yang di Yerusalem. Enak kalau dengar firman, kamu akan memiliki hari depan yang penuh harapan. Kalau gaji kita masih nyaman, hubungan keluarga kita masih oke, harga saham kita lagi naik ya, harga produk komoditas kita lagi lancar, kita lagi santai menikmatin roti Garden Blue di Solaria, kita lagi santai naik mobil ber-AC dingin. Lalu datanglah firman Tuhan di teks, aku merancangkan bukan rancangan kecelakaan, apalagi rancangan mati lampu. Aku akan bikin lampu nyala terus supaya kamu bisa tersenyum. Aku tidak akan merancangkan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Boleh ditampilkan LCD Yeremia 29 ayat 11. Ini saya sampaikan tapi dalam versi yang berbeda ketika hambanya dipercaya oleh jaringan pelayanan mahasiswa Kristen FKIP kemarin ya. Di sini ada siapa nih? Ada Dita, ada Raju, ada Perry. Tapi penyampaian saya sesuai dengan konteks karena mereka mahasiswa baru. Jadi visi dan misi firman itu disampaikan untuk mempersiapkan mereka masuk dalam dunia culture budaya yang baru. Kalau kita sementara sebagian besar sudah berkeluarga, ada suatu paradigma paradoks ketika kita membaca ayat 11 ini. Hari depan penuh harapan. Sebab aku tahu rancangan yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Bahasa Yunaninya eirene, bahasa Ibraninya shalom. Shalom. Shalom bukan cuma soal damai sejahtera, tapi kesehatan, pemulihan, multiplikasi, pelipat gandaan. Itu bahasa-bahasa kawan-kawan kita dari yang gereja tetangga. Oh, itu didengung-dengungkan terus. Mari kita akan mengalami multiplikasi, pelipat gandaan, tahun-tahun berkat, tahun yang penuh dengan haleluya, luar biasa. Tapi pesan Tuhan melalui Nabi Yeremia ini disampaikan kepada suatu bangsa yang sedang dijajah. Bukan cuma dijajah, diangkut, ditawan. Kalau bahasa kasarnya mungkin sambil gini, ditendang sana, pergi sana, ke Babel sana. Yerusalem ada di Israel bagian selatan, dulu ibu kota kerajaan Yehuda. Kerajaan ini dianeksasi, mirip seperti Irak menganeksasi Kuwait oleh kerajaan Babel dengan raja yang terkenal Nebukadnezar. Tahun 605 ditawan, diangkut dengan 3 kali bolak-balik. Sebagian besar dibawa ke Babel, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kisah Daniel itu kisah bagaimana Babel mengangkut orang-orang pintar, orang-orang pilihan, orang bijaksana dari Yerusalem. Jauh, saya menghitung sekitar kurang lebih 1000-an lebih kilometer. Dan yang pasti mereka tidak naik kapal laut, tidak naik oplet, tidak naik kendaraan online. Yang saya tahu mereka disuruh jalan. Siapa yang mau nyediakan dokar sekian juta orang? Enak benar. Penjajah mau-maunya dia kan? Ikut kami. Dan tidak mungkin ngomongnya halus. Bangsa umat pilihan Tuhan, yuk ikut aku yuk. Aku kasih makan yang terbaik, madu dari gunung yang berembun baik. Yuk ikut aku yuk. Naik di atas pedati dokar kerajaan.
Mereka sedang mengalami suasana hati yang terpuruk dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub. Dari zaman Musa, Yosua, mereka terkenal sebagai suatu bangsa yang Allahnya adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tiang api di siang hari, di malam hari. Tiang awan di siang hari. Ada yang bertanya, tiang awan, tiang api gimana caranya? Nanti di sesi berikutnya. Mereka dikenal, mereka punya jati diri apa? Umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Itu berarti level grade mereka apa? Kebanggaan mereka. Wah, di atas bangsa-bangsa lain. Benar nggak kira-kira? Sampai suatu saat datanglah dengan tiba-tiba serangan dari kerajaan utara, Asyur. Dulu Asyur bukan Asyur tapi Babel. Masuk tahun 605 sebelum Masehi, menguasai Yerusalem dan seluruh dataran, mengangkut semua orang-orang pintar termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Nehemia, Yehezkiel, Ezra, semua diangkut. Nabi-nabinya diangkut. Mana hamba Tuhan? Tidak mau peduli, angkut. Saya hamba Tuhan, tidak boleh diangkut. Tidak peduli, aku tak kenal hamba Tuhan. Aku nabi, tidak tahu, tidak peduli. Semuanya sama, jadi orang buangan. Dari rakyat jelata, keluarga bangsawan, orang-orang bijaksana, bahkan sampai nabi-nabi, para pelihat, diangkut semua. Singkat cerita, gengsinya yang tinggi sebagai bangsa pilihan Tuhan, dengan tiang awan dan tiang api selama 40 tahun, seluruh bangsa, negara, kerajaan di bumi takut dan gentar kalau sudah orang-orang Israel datang mau datang ke suatu kota. Itu ingat cerita bulan lalu, Yeriko, mereka baru dengar orang Israel Yehuda di seberang sungai menyeberangi Yordan, udah gentar, terkencing-kencing mereka. Mereka bangsa yang memiliki Tuhan, Allahnya api yang menghanguskan, tiang api di malam hari berjalan di depan mereka, tiang awan di siang hari. Mereka punya daya great, hati mereka pasti naik dong. Karena tidak semua orang Israel takut akan Tuhan. Sama seperti kita. Orang Kristen apakah semuanya takut akan Tuhan? Silakan jawab sendiri. Gengsi mereka naik, kesombongan mereka naik, lupa daratan. Lupa kalau semua itu dari Tuhan. Dan mereka, singkat cerita, ditawar, diangkut, dan dibuang. Mungkin banyak yang mati di perjalanan, saya nggak tahu. Saya percaya itu mati. Karena jalan kaki di padang gurun selama sepanjang 1000-an kilometer. Dan nggak mungkin dikasih makan susu, madu, roti bakar, durian, jemongko. Kue keo Apollo. Nasi padang ceria aja buru-buru dikasih. Walaupun pakai kuah rendang. Makan cukup, pokoknya kau makan-makan. Tidak makan terserah kau, mati-matilah, dikubur di pasir. Suasana kebatinan mereka, perhatikan. Suasana kebatinan mereka yang sedang lagi high profile, tiba-tiba dihempaskan sampai ke bawahnya paling bawah. Jadi bangsa buangan. Semua kerajaan di bumi ngomong sama mereka, dulu kau agak benar, Tuhanmu adalah api yang menghanguskan. Sekarang kau bangsa buangan, rasain lo. Mereka menjadi bangsa yang diolok-olok, dihina, dicaci maki, diludahi. Sombong benar kau yang punya Tuhan tiang api di malam hari. Bukankah orang Kristen seperti itu? Tuhan, katanya engkau Tuhan yang dahsyat, Allah El Shaddai, Allah Jehovah Jireh, yang menyediakan apa yang kuperlukan. Allah Jehovah Shalom, yang menyediakan damai bagiku ketika aku dalam keterpurukan. Jehovah Shalom, yang menyediakan dan segalanya. Sekarang kenapa engkau tinggalkan aku? Dan kami sekarang menjadi bangsa buangan. Lalu datanglah nabi palsu. Ingat ya, dalam sebuah gereja dan pelayanan
Ada nabi beneran, ada nabi palsu. Karena waktu terpotong semalam mau mati. Nanti kalau nggak puas datang sore, khotbahnya sama, mungkin lebih mulus. Malam ini pasti saya akan keliling semua, mau cek semua kabel-kabel, gemes juga rasanya. Datang lagi, pasti persiapannya lebih banyak 70%. Ini saya berkurang langsung 35%. Singkat cerita, suasana kebatinan yang menerima ayat 11 ini bukan bangsa Israel yang lagi, bahasa Jawanya tuh sumringah. Mereka lagi terkungkung dengan minder, rendah diri. Dulu kami bangsa pilihan, sekarang bangsa buangan. Sakit loh itu. Dan saya percaya pasti banyak di antara mereka tinggalkan Tuhan karena mereka berkata begini, mana buktinya Yahweh, Elohim, Adonai, kau tidak engkau tolong aku. Lalu Yeremia memberi surat kepada orang buangan. Lewat surat lagi. Kalau ada WA mungkin pakai WA. Tidak ada. Kalau sekarang kayak pagi ada WA dari Bapak Gembala. Jangan lupa ibadah. Ada yang tinggal baca, ada yang cuma centang biru, ada yang suka balas. Dan langsung balas lagi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Nanti ada sesi berikutnya tentang perkataan imam. Dari orang-orang yang Tuhan sudah khususkan. Dan saya merinding ketika saya pelajari itu. Tapi hati orang-orang Israel ini lagi, aduh apa ya, saya itu mau pakai kata tuh enggak, tolong bantu saya, pakai kalimat apa sih yang bisa melukiskan hati mereka nih. Ini dari sesuatu yang puncak gunung tiba-tiba dibenamkan sampai ke dasar rawa. Jadi bangsa buangan, itu sakitnya loh, sakit itu, sakitnya tuh di sini. Haleluya. Biar ada pengatur banget. Dalam ilmu communication skill, public speaking, ada saatnya pembicara harus ngomong dengan keras dan kadang-kadang ngomong dengan lembut. Dan dia memperhati kita dengan kasihnya. Tuhan ngomong gitu sama kita enak ya. Halo nak, lagi capek ya? Sedikit peluk. Tapi emaknya serasa, aduh, datang suami yang jauh lama tidak ketemu kan, papa, tiba-tiba lupa lah jaga miliar. Puji Tuhan. Tapi orang-orang Israel ini hatinya sedang gundah. Lalu datanglah suara kebenaran lewat Nabi Yeremia. Aku tidak merancangkan kecelakaan kepada kalian, tapi aku memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Walaupun cuma surat, manis. Pertanyaannya, kapan? Apakah waktu menerima surat ini lalu malamnya langsung mereka bebas dari penjajahan Babelonia? No. Coba kita buka ayat 8. Yeremia pasal 29 ayat 8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan ya, bukan pemberdayaan ya, diperdayakan, ditipu oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenung. Wah, ini dia. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Ayat 9, baca dengan sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak memutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa bahasa ini tegas sekali? Yeremia pasal 28 ayat yang ke-10. Ada seorang nabi yang mau melawan nabinya Tuhan, Yeremia. Namanya, ini nabi loh ya. Jadi pertarungan antara dua gajah. Cuma gajah putih dengan gajah hitam. Sama-sama nabi, sama-sama mengaku dari Tuhan, aku dapat petunjuk. Tapi Yeremia pasal 28 ayat 10 berkata begini.
Sebab beginilah firman Tuhan. Ini Nabi Han, bukan, di Yeremia pasal 28. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu daripada tangkup Nabi Yeremia. Wih, keren. Ini kalau kita mau filmkan ini. Nabi Yeremia ngomong gini, engkau akan begini selama sekian tahun. Datanglah kunyuk, datang dari sudut istana. Wah, dengan gayanya, aku juga Nabi dari Tuhan, emang kau yang dapat suara Tuhan. Ya, dia bilang apa? Perhatikan. Lalu mematahkannya. Next, ayat 11. Berkatalah Hananya itu juga mengaku-ngaku nabi. Waktu itu tidak tahu dia nabi palsu atau bukan. Di depan mata seluruh rakyat. Ini rakyat lagi kumpul di sebuah lapangan luas. Beginilah firman Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam 2 tahun ini, begitu jugalah aku, lihat, bilangnya Tuhan akan mematahkan Kuk Nebukadnezar, Raja Babel, daripada tengkuk segala bangsa. Tetapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Nabi Yeremia waktu dengar ada perkataan palsu dari Nabi yang lain, pergi deh. Malas meladeni orang begini. Tapi luar biasa sekali. Yeremia pasal 29. Ayat 8 dan 9. Nabi palsu namanya Hananya ini memberikan PHP. Kamu ditawan, tapi cuma 2 tahun. Tapi yang benar adalah sebenarnya berapa tahun? Kita baca ayat 10. Ini yang benar dari Tuhan. Walaupun sebenarnya nggak enak kedengarannya. Dan kalau saya boleh memilih, saya mau milih yang paling enak. Sebab pada akhir zaman nanti orang akan mengumpulkan guru-guru dan akan memberikan kabar yang mengenakkan kuping mereka. Tetapi itu bukan dari Tuhan, tetapi guru-guru palsu. Ini keras. Ayat 10 pasal 29 Yeremia berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Ini kata Yeremia, pesan dari Tuhan kepada Yeremia. Apabila telah genap berapa tahun? Waduh, yang tadi bilangnya 2 tahun saja. Ini berapa? 70. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Mana yang mau kita pilih? Kalau penderitaan 2 tahun dengan penderitaan 70 tahun? 2. Dan banyak dari rakyat itu akan memilih 2 dan menjadi pengikutnya Nabi Hananya. Nggak apa-apa, kata Yeremia bilang. Kan aku cuma menyampaikan pesan Tuhan. Mau percaya silakan. Nggak mau percaya tanggung di dewe. Begitu juga para pendeta. Kami tidak akan pernah jadi kesal kalau setiap siapapun yang kami berikan taburan firman Tuhan dengan sengaja, saya baris bawahi, dengan sengaja tidak mau ngikutin kehendak Tuhan. Tanggung jawab saya sudah bebas di hadapan surga dan bumi. Tuhan pernah menegur Nabi Eli, Imam Eli. Kamu lebih takut kepada anak-anakmu ya daripada takut pada aku, Tuhan semesta alam. Karena Nabi Eli, Imam Eli tidak mau negur anaknya yang selalu terus-menerus berdosa dengan sengaja. Saya garis bawahi ya. Ada orang berdosa tidak sengaja, tapi pinginnya tidak berdosa, itu beda. Tapi kalau orang itu dengan penuh kesadaran, sengaja berkali-kali menyangkal kasih karunia Tuhan. Pendeta Billy beberapa minggu yang lalu berkata, cawan murka Allah akan penuh. Dan ketika penuh, apa yang akan dilakukan? Ada satu rahasia kenapa bangsa Israel, bangsa Yehuda ditawan oleh kerajaan lain. Ada ayat yang memberi jawaban. Saya senang sekali. Masih pasal yang sama. Kita sungguh-sungguh harus simak ini ya. Jangan ada yang lihat HP. Semuanya lihat ke depan. Ayat 19. Luar biasa nih pesan firman Tuhan hari ini. Janji hari depan yang penuh harapan. Tetapi ada conditioning untuk memperoleh itu. Ada satu pepatah mungkin kita sudah tahu. Kasih Tuhan tak bersyarat. Amin. Betul, matahari dia sinarkan untuk orang jahat dan orang baik. Hujan dia turunkan bagi orang jahat dan orang baik. Adakah di sini rumah orang jahat?
Di sini rumahnya Bu Tarigan misalnya, tiba-tiba yang orang jahat nggak dapat hujan, rumah Bu Tarigan dan semuanya dapat hujan, karena ini orang jahat. Nggak ada, ya kan Bu ya? Hujan tetap hujan ke seluruh kota. Yang tadi pagi berdosa kan dapat hujan rumahnya, yang tadi baru berjudi, yang baru berdosa berlipat-lipat pun dapat hujan juga. Pernah terjadi hujan melewati orang rumah berdosa? Elok. Matahari sinar, pas di depan rumah itu gelap. Ditanya, ditelepon sama Tuhan, Tuhan, mataharinya kan tidak bersinar di komplek itu. Komplek itu jahat-jahat. Komplek kalian baik-baik, rajin ibadah. Ada? Kasih Tuhan tak bersyarat, tapi berkat Tuhan pasti ada syarat. Saya ulangi, kasih anugerah keselamatan Tuhan tak bersyarat. Walaupun sebenarnya dalam tanda petik harus ada syaratnya juga. Apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya tidak binasa. Berarti syaratnya ya percaya. Kalau pas itu, berarti bukan karena perbuatanmu kamu selamatkan, tapi oleh karena iman. Tapi berkat dan janji-janji Tuhan ada syaratnya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan alam semesta alam, waktu ini bahasanya Yahweh Elohim Adonai, membiarkan bangsa Israel Yehuda ditawan Raja Babel selama 70 tahun? Ini jawabannya, kita baca sama-sama, menjadi bahan koreksi diri saya dan kita semua. Ini tidak berlaku satu arah untuk kami semua, tidak terkecuali. 1, 2, 3, kita baca. Sebagai, saya percaya suara kita bisa lebih keras, amin. 1, 2, 3. Terus menerus, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Pak, saya protes. Tuhan kan baik, benar. Tuhan yang maha baik, benar. Kok ini jahat banget? Tunggu dulu. Dalam kitab Ibrani, seorang bapak yang mengasihi anaknya akan menghajar dan menegur, betul? Justru kalau kita tidak pernah dihajar orang tua, walaupun kita tahu kita sengaja melanggar terus menerus, berarti kamu bukan anak kandung. Maaf, Ibrani bilang kamu anak haram. Merinding saya bacanya. Kalau bahasanya Elahi yang terjemahan baru, cuma bilangnya kamu anak gampang, dihalisin sedikit. Coba terjemahan lama, itu tandanya kamu anak haram. Jadi jangan senang dulu kalau kita di sini tidak ada, ya. Tapi di sana sini, di sini tidak ada. Semuanya anak baik, orang baik. Saya yakin, saya percaya, dan saya selalu berdoa. Tapi di sana sini sama juga ya. Atau tidak ada yang ngaku terang-terangan ya. Hanya Tuhan yang selagi nafas kita masih ada di hidup kita. Saya tidak lupa akan menyelipkan kalimat ini. Jarang tak ditanggung, mungkin takut jemaatnya lari kali, atau takut perpuluhannya kurang, atau tidak mau bayar perpuluhan, atau tidak tahu juga lah. Bertobatlah selagi nafasmu masih ada. Titik. Nah, Tuhan, aku sudah kasih tahu ya. Selalu Tuhan ingatkan, kasih tahu tentang pertobatan. Sebab ada tulisan di renungan harian yang mungkin sudah pernah disampaikan oleh kemarin tidak salah untuk khotbah kapan. Kalau kita cuma percaya Tuhan, iblis juga percaya Tuhan. Bahkan iblis gentar. Kenapa engkau hadir pada umatmu ya Tuhan Allah anak yang maha tinggi? Apakah engkau akan melemparkan kami ke jalan jurang maut? Belum pada waktunya. Tuhan bilang, enyahlah kau iblis. Orang Kristen gentar sama Tuhan? Silakan jawab saya. Setan percaya Tuhan, tapi dia tidak bertobat dan tidak memilih untuk bertobat. Itu bedanya manusia yang percaya Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dia sadar kelakuannya salah dan melanggar dosa, dia cepat-cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Selagi nafasmu masih ada, selagi jantungmu berdetak, kayak lagunya NBC jadi, selagi nafasmu berdetak, selagi denyut sarafmu dari
sistem saraf pusat otak sampai ke ujung kaki jempolmu masih mengalir dengan lancar. Selama masih besok pagi mentari yang pagi. Kasihmu lebih dari mentari yang memancarkan sinar cintamu. Ini memang boring jadinya, ketawa padanya. Tapi kita suka lupa, suka mengandalkan kasih. Di balik kasih Tuhan ada juga teguran, supaya kita bisa diluruskan. Amin. Saya rindu yang hadir ibadah Kamis bisa sebanyak ini. Kapan ya kita? Semoga sebelum Tuhan menjemput aku. Saya rindu ibadah rayon bisa lebih banyak dari sini. Saya rindu ibadah konsel pemudaran bisa lebih banyak. Oke, memang bukan jaminan jumlah pak, kan yang penting hati. Hadir benar. Kalau memang kita punya kesibukan, punya kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita punya kesempatan, kita punya waktu, dan tidak punya halangan, marilah selagi masih ada nafas dalam hidup kita. Selalu saya akan ulang-ulang. Nanti bulan depan, kalau saya khotbah, saya akan sampaikan terus. Berbaliklah kepada Tuhan selagi masih ada kesempatan. Hari depanmu masih penuh harapannya. Aku tidak merancangkan kecelakaan kepadamu, tapi aku merancangkan damai sejahtera. Senang. Tapi bangsa Israel ngomong begini dalam hatinya, tapi aku masih dijajah nih. Tapi Tuhan pun betul-betul luar biasa banget. Aduh, luar biasa banget. Seneng rasanya kalau belajar tentang Alkitab. Hari Rabu minggu kedua, minggu keempat kita belajar Alkitab di biologi. Kita belajar semua tentang latar belakang dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Seneng rasanya. Saya yang belajar aja, saya buka-buka lagi literatur, saya jadi dapat lagi pemahaman baru. Bahwa kira-kira kalau ada rencana Tuhan itu, mereka bisa berkolaborasi antar berbagai nabi. Ini Nabi Yeremia ngomong tentang 70 tahun. Kita buka Ezra 1 ayat 1-5. Dia ngomongnya juga yang sama. Keren banget nggak? Orang yang berbeda di tempat yang berbeda, tetapi pesan Tuhan sama tentang 70 tahun. Dan hanya tadi singkat cerita, set ending. Karena dia palsu, akhirnya Yeremia menghardik dia. Hai engkau nabi palsu yang mengabarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan yang sesungguhnya, engkau akan mati. Adam, silakan baca pasal 29, pasal 28 Yeremia. Saya tidak ada waktu karena kita nanti akan ada perjamuan kudus. PR, baca penuh full Yeremia 28, Yeremia 29. Selalu dalam sebuah pertarungan antara kepalsuan dan kesejatian, yang palsu tetap akan kalah. Gimana pun juga hebatnya kegelapan, dia akan kalah dengan terang. Amin. Mau katanya gelap gulita kayak patat wajan. Kalau sudah datang secercah api kecil dari HP atau dari lilin, hilang. Mau gimana pun juga dunia ini dan iblis seolah-olah mau menerkam kita. Ketika kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kegelapan akan sirna. Mendekatlah kepada Tuhan selama Ia masih berkenan ditemui. Kapan itu? Doa-doa pribadi. Kapan itu? Doa-doa bersama-sama seperti ini. Manfaatkan waktu-waktu ibadah kita dari hari Senin sampai hari Minggu. Oh, tapi saya jadi uang, enggak masalah. Kalau kamu tidak bisa pulang jam 7, kenapa? Saya paham, karena saya juga orang marketplace dulunya, penuh dengan kesibukan, tidak apa-apa. Ini maksudnya yang sempat, yang punya waktu, tapi memilih untuk tidak hadir. Saya memberikan sebuah pilihan. Sama seperti seseorang tentara yang memilih memberi dirinya untuk menjadi pasukan khusus. Dia punya porsi latihan jauh lebih berat daripada pasukan reguler biasa. Tanya aja sama bapak-bapak dari TNI, dari polisi. Dan ketika kita menjadi bejana yang Tuhan persiapkan lebih lagi, nggak mungkin bejana itu akan di tempat yang sembarangan. Nggak apa-apa om, saya masuk surganya di lantai ke 1 di pinggir-pinggir dekat jurang, nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Ya kalau masuk surga, kalau terpeleset masuk neraka lagi. Kan manusia suka
meminta batasan kan? Anak muda ini, sorry banyak anak muda. Om, bagaimana cara pacaran yang sehat? Saya tanya balik, menurut kamu gimana? Boleh ciuman-ciuman nggak? Menurut kamu? Boleh. Yang nggak boleh, kalau ciumannya sampai nafsu. Saya mau tanya, jujur kamu ciuman nggak nafsu? Orang suka bertanya batasan. Di manakah batas antara Intikum dan Malaysia? Itu di pos satpam, di pos penjagaan. Mereka suka nempel-nempel antara kebenaran dengan kehitaman. Antara ketidakbenaran. Boleh tak saya nempel dekat-dekat ketidakbenaran supaya nanti saya bisa balik cepat. Seolah-olah antara kebenaran dengan ketidakbenaran itu kan dekat. Padahal di sebelah sini itu iblis dan antek-anteknya seperti singa yang ngaung-ngaung. Udah dekat-dekat ini. Dan kamu diikat oleh dosa. Dan nanti seperti tadi, pasal 10 ayat 8, bangsa Israel jatuh dalam dosa yang terus menerus. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, ada satu kalimat yang menjadi kata kunci kenapa mereka akhirnya Tuhan izinkan dibuang. Ingat ya, rencana Tuhan mereka punya hari depan yang penuh harapan. Amin. Katakan amin. Rencana Tuhan untuk kita punya masa depan yang cerah. Amin. Tetapi berkat dan janji Tuhan ada syaratnya. Dan syarat itu seringkali disampaikan dulu. Istilahnya Nabi itu berarti perantara antara Tuhan dengan umatnya. Melalui Nabi. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi-Nabi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Mereka tidak mendengarkan perkataanku. Tuhan ini Bapak yang baik. Saya kalau negur anak, walaupun tidak tega, saya cuma nangis. Benar nggak ibu? Kalau ibu bapak-bapak sayang anak, terpaksa harus negur. Atau gimana lah? Yang negur juga ikut nangis. Benar tak? Kecuali kamu nggak sayang anak. Saya yakin Bapak juga nangis mungkin. Kau, udahlah, supaya kau berubah. Oke lah, kau izinkan kau dibuang ya. Tapi sebagai Bapak yang baik, dia pasti nangis. 70 tahun. Kalau Tuhan ini bisa disorot pakai kamera teleskop dari sini, mungkin menghadap belakang itu sebagai malaikat. Hatinya sedih. Gembala yang baik kalau ada jemaatnya yang jatuh dalam dosa dan harus ditegur dengan kasih. Itu saudara hatinya juga sambil menangis. Kenapa? Kalau tidak ditegur, orang ini binasa. Tapi risikonya pasti si yang menegur itu akan didongkolin. Umat Israel dongkol nggak sama Tuhan ya? Yes. Akhirnya mereka beralih pada dewa-dewa Kanaan, dewa-dewa Moab, dewa-dewa Ammon. Mereka pikir begini, jasad Tuhan tuh, janji. Aduh, mirip kan sama orang Kristen? Padahal Bapak yang baik, hatinya mungkin menangis, tapi dia harus mengizinkan sebagai bagian dari pertobatan yang sejati. Kenapa bangsa Israel diizinkan Tuhan dibuang ke Babel selama 70 tahun? Baca sama-sama. Yang telah kusampaikan, sama-sama kita baca, kepada mereka terus menerus. Ulangi, yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus. Berapa kali hamba-hamba Tuhan di tempat ini menerangkan, jika kita masih menyimpan dosa, bereskan di hadapan Tuhan terlebih dahulu. Terus menerus. Saya mau tadi pagi agak sedikit nego, bisa enggak? Temanya yang senang-senang, yang happy-happy, diberkatilah, sukses. Tapi dorongan ini harus saya sampaikan. Karena saya tidak menyebutkan orang, Pak. Ini untuk saya juga. Kenapa mereka akhirnya Tuhan izinkan dibuang? Mereka sudah dengar peringatan Tuhan lewat perantaranya, tapi sengaja
terus menerus menyembah dewa-dewa lain, berzina sama perempuan-perempuan asing. Bahkan ada satu penduduk di kota mana mengorbankan anak bayinya kepada dewa Molok, itu dewa Bani Ammon atau Bani Ammon. Itu sakit hatinya Tuhan. Jangan pikir sakit hatinya Tuhan itu lalu dendam lalu mau pukul kita, bukan. Sakit hatinya itu seperti seorang bapak yang baik yang melihat anaknya ini, padahal di rumahku kamu limpah dengan susu dan madu, dengan kasih kepada Tuhan. Kenapa kamu memilih hidup dengan dunia yang penuh dengan fata morgana itu? Kamu memilih kenikmatan dunia dan tinggalkan aku, anakku. Tolonglah berbalik. Dikirimlah Nabi Yesaya. Tolonglah berbalik. Dikirimlah Nabi Yeskiel. Tolonglah berbalik. Dikirimlah Nabi Daniel. Tolonglah berbalik. Dikirimlah Nabi Ezra, Nabi Hagai, Nabi Zakaria. Mereka tidak mau berbalik. Cawan murka Tuhan penuh. Dan itu sudah dalam ketetapan firman Tuhan. Tuhan tidak bisa menyangkal firman-Nya ketika cawan murka Allah penuh, demi mendidik anak-anakku untuk bertobat. Aku menggerakkan hati Raja Koreh Nebukadnezar ini. Dan perhatikan, Tuhan masih berdaulat atas seluruh kejadian ini. Tidak berarti Tuhan tidak bisa bela Israel, bisa. Kenapa? Kita buka Amsal 21 ayat 1. Keren banget ya. Mudah-mudahan nanti sore lebih banyak dari ini ya, karena waktu sudah jam-jam. Datang lagi tidak apa-apa ya. Saya sampai tidak buka catatan supaya waktu ini bisa dikompres. Amsal pasal 21 ayat 1, 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingin. Ini langsung kita compare dengan Ezra, bukan Ezra yang di Singkawang ya, ponakan saya. Ezra, Alkitab ini betul-betul saling berkesinambungan luar biasa. Kitabnya beda, orangnya beda, tempatnya beda, tahun penulisan beda, tapi pesan sama dari Tuhan yang sama. Kita baca Ezra pasal 1, ini penjelasannya. Siapa yang digerakkan Tuhan untuk membebaskan Israel dari tanah Babel? Raja juga digerakkan. Keren banget. Tadi ada satu raja dari Babel diizinkan Tuhan untuk tanda petik melakukan penjajahan kepada Israel supaya mereka bertobat. Tapi genap 70 tahun Tuhan berkata mereka akan diselamatkan dan dikumpulkan kembali ke tempat mereka masing-masing di Yerusalem. Siapa yang Tuhan pakai? Raja juga. Tapi bukan Raja Babel. Kalau kita baca histori, saya guru sejarah waktu di SMP Petrus, saya senang sejarah. Jadi saya waktu baca sejarah ini, aduh luar biasa. Intinya saya akan simpulkan begini, apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini, tidak ada yang tidak dalam kedaulatan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Pada tahun pertama Rajaman Kores, itu dalam bahasa Indonesia Cyrus, Raja negeri Persia. Ezra pasal 1 ayat 1. Tuhan menggerakkan hati Kores. Tuh, sama tidak dengan Amsal 21 ayat 1. Hati raja di tangan Tuhan, ia gerakkan kemana ia ingin untuk menggenapi agenda Tuhan. Raja Persia untuk menggenapkan firman yang diucapkan siapa? Yeremia. Yang nulis Nabi Ezra. Yang ucapkan Yeremia. Kayak mereka udah janjian, udah WA-an pakai HP. Enggak saling telepon-teleponan. Mereka langsung dari Tuhan yang menafaskan ilham roh dalam menuliskan setiap kitab dalam Alkitab. Sehingga disiarkan seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Lanjut ayat 2. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah SWT. Ini saya luar biasa, saya makin baca saya makin salut dengan cara Tuhan menggenapi agendanya. Yang penting diminta dari kita apa? Ketaatan, ketekunan, kesetiaan menjalankan kehendak Tuhan. Bagian kita ikut saja mau Tuhan, bagian Tuhan memberkati, dan semuanya itu waktu dan caranya Tuhan. Lihat caranya Tuhan. Ini yang ngomong Raja Kores, dan Raja Kores bukan jemaat GPDI. Kores bukan jemaat dari Sinode PGI, PGPI, KWI, enggak. Raja Kores raja orang kafir, tidak percaya Tuhan. Tapi dia ngomong apa?
Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Hebat cara Tuhan dalam menjalankan agenda yang terletak di Yehuda. Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai raja siapapun, bahkan pihak yang mungkin berseberangan dengan kita, bahkan orang-orang yang tak percaya Tuhan, untuk menjadi saluran Tuhan memberkati anak-anaknya. Katakan amin. Jujur, kita berbisnis. Apakah berbisnis sama orang Kristen semua? Benar? Benar? Bukankah itu sama dengan berarti begini? Tuhan menggerakkan hati si pengusaha ini yang bukan anak Tuhan untuk membeli produk saya, dan saya menjadi diberkati. Apa bagian saya? Kembalikan berkat itu untuk pelayanan turut firman Tuhan. Tuhan bisa gerakan Raja Kores yang kafir. Tuhan bisa gerakan Raja Nebukadnezar dari Babel untuk mendidik Israel, supaya kamu sudah terus menerus dikasih tahu firman Tuhan, masih bangkang. Hai kaum pemberontak, masih bangkang, silakan. Nanti kalian akan disaring, disortir. Pada akhirnya akan muncul Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah kerajaan Persia. Kores ini adalah kakek moyangnya Xerxes. Tahun 2020 pertama kali saya khotbah di sini, saya bicara tentang Nehemia. Masih ingat saya, pakai baju batik biru dari Papua. Saya bicara tentang Nehemia. Masih ingat kisah Sparta 300 Sparta yang ada orang Persia pakai gajah besar menyerang Yunani, lalu orang Yunani 300 orang. Itu bukan dongeng, itu bagian dari kerajaan Persia, anak keturunannya Kores. Nanti ada nama rajanya Raja Xerxes. Dialah yang menyerang Yunani dan dihadapi sama orang-orang Sparta. Dan mereka menguasai sebagian bumi. Kerajaan zaman dulu yang besar adalah kerajaan Asur, Babilonia, Media Persia, Yunani, dan terakhir Romawi. Dan Romawi lah nanti pada zaman Yesus lahir. Mereka, tapi semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ada saatnya Babel jaya, Babel juga ditindas. Ada saatnya Persia jaya, Persia juga dijajah. Singkat cerita, hari depan yang penuh harapan bukanlah tetesan kosong, terutama bagi mereka yang tetap setia menantikan janji Tuhan. Amin. Persoalannya kita sering tidak sabar menunggu janji Tuhan itu terbukti. Bahkan kita akan terlena dengan nubuatan palsu dari si Nabi Hananya tadi. Kamu akan dibuang cuma 2 tahun, tapi sebenarnya dari Tuhan mintanya 70 tahun. Ya, sebagian besar mereka ngikut Nabi Hananya. Tapi memang betul, setelah 70 tahun, lewat Raja Kores, Israel dikembalikan. Salah satunya siapa? Nehemia. Nehemia ada di kerajaan Persia sebagai juru minuman. Seorang juru minuman. Mau minum lagi? Yang menyediakan minuman bagi raja, Tuhan bisa pakai untuk memimpin umat percaya. Bapak Ibu, pesan firman Tuhan hari ini, jangan pernah meremehkan latar belakang kita. Saya dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang berantakan, masa lalu aku cuma juru minuman. Bukan siapalah yang punya hebat pangkat tinggi, bintang 5 atau bintang 7. Satu pesan Tuhan, maukah kamu setia ikut aku dan melayani Tuhan? Hari ini kalimatnya akan saya tutup begini. Aku tidak mencari orang-orang yang memiliki latar belakang yang wow dan hebat semata-mata. Kalau dapat boleh, tapi aku hanya membutuh orang yang mau setia, taat, dan tekun melayani dan mengiring aku sampai akhir. Masuklah dalam tema tahunan saya, kan? Jadi saya tidak pernah di luar tema tahunan. Finishing well. Tuhan berjanji, tidak pernah ingkar. Kalau Tuhan bilang 70 tahun, 70 tahun. Keren banget. Keren banget.
Saya akan memberikan seorang putra yang tunggal, di badai akan taruh kisah akan menjadi. Lahirlah Yesus. Dari zaman perjanjian lama sampai Matius, Tuhan berjanji kepada umat Israel, nanti akan suatu penasihat ajaib di dalamku. Lahirlah Yesus. Hari ini problem kita adalah kita kadang-kadang tidak sabar menanti janji itu. Dan kita seperti orang Israel yang membuat lembu emas ketika tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Musa bilang, tunggu 40 hari, aku lagi ke atas gunung Sinai untuk menerima firman, perintah Allah. Tapi orang Israel, mentang-mentang dia punya banyak emas, perak, dan tembaga, mereka bilang, ayolah buatkan Tuhan aku tidak sabaran lagi. Lalu terpengaruh juga lah sebagian dari pemimpin-pemimpin untuk buatkan lembu emas. Lalu Musa turun pada hari ke-40. Dia sedih. Wah, kalian sudah punya Tuhan yang lain, dewa-dewa yang lain, yang berhala-berhala yang bisu, yang tidak bisa ngomong. Dia lemparkan dengan marah. Bukan marah karena supaya mematikan orang Israel. Dengan suatu perasaan sedih yang sangat sedih. Tuhan mungkin sedih ketika kita berontak kepada Tuhan. Masih mau berdosa terus meneruskah kita? Pilihannya cuma dua. Kasih Tuhan tak terbatas. Berkat Tuhan ada hari kehidupan. Apa itu? Kesetiaan dan ketaatan kita. Tapi saya jatuh bangun benar. Saya juga tidak berhati berkata saya sepanjang tahun tidak berdosa. Mulut saya bisa ngomel, hati saya mungkin bisa dongkol, tapi cepat berubah. Kenapa? Karena naturnya ikan di air. Seterbang-terbangnya ikan ke atas udara, dia akan balik lagi ke air. Naturnya burung Raja Wali di mana? Di udara. Tak sengaja atau sengaja atau tanpa disadari dia jatuh ke dalam air untuk mengambil ikan. Dia harus terbang. Naturnya orang percaya dalam 1 Yohanes, anak-anak Allah tidak bisa terus menerus berdosa. Bukan tidak bisa berdosa, tidak mau dan tidak bisa terus menerus berdosa, apalagi sengaja. Jadi pertanyakan kepada diri kita masing-masing, kalau kita sudah sengaja dan penuh kesadaran jauh dari Tuhan dan melakukan dosa, jangan sampai cawan murka Allah seperti bangsa Israel. Ini juga berlaku buat saya dan kita semua. Aku merancangkan damai sejahtera bagimu. Tapi ada proses ya. Semua ada prosesnya. Aku merancangkan hari depan yang penuh harapan. Dan aku adalah Allah yang setia untuk menggenapi janji-janji. Kita balik berdiri. Ada satu pujian yang sangat menggugah kita sampai kita mempersiapkan perjamuan kudus. Ini janji Tuhan untuk menebus orang-orang berdosa dengan darahnya yang tercurah. Bukan sesuatu murahan loh ini. Darah Yesus tidak murahan, sangat bernilai, tapi dia berikan free bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Kita mau hitung-hitungan sama Tuhan? Tidak bisa. Mau hitung-hitungan materi dengan Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Anugerah keselamatan Tuhan memang free bagi mereka yang percaya. Tapi berkat dan janji Tuhan ada syaratnya. Jika kamu mendengarkan suaraku dan melakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan mengalir kepadamu. Baca Ulangan pasal 28. Dan kalau Tuhan berjanji, tak sekalipun dia ingkar, Kaulah Tuhan yang berjanji. Mungkin perjamuan kudus untuk para singer belum dapat.